Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yusuf Effendi di Bus Channel, channel yang selalu berbagi untuk semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang e-rapor, apa saja yang ada di menu admin pada e-rapor jenjang SD SMP ini. Oke ya, kita langsung saja login sebagai admin. Oke. Kemudian di sini sudah masuk sebagai admin. Nah, di menu admin yang pertama kali ini adalah dashboardnya. Di dashboard ini kita dapat melihat jumlah guru aktif, siswa, jumlah rombel, dan ekskul. Kemudian di sini juga ada tim atau kontak yang bisa kita hubungi apabila kita mempunyai kendala dalam penggunaan aplikasi e-rapor ini. Kemudian pada tab menu yang kedua, ini ada daftar administrator. Di sini kita bisa merubah password. Kemudian di daftar administrator kita bisa menambah admin. Jadi tidak hanya satu admin saja ya yang bisa kita gunakan atau bisa kita pakai di aplikasi e-rapor kita. Kita juga bisa menambahkan guru lain misalnya sebagai admin. Kemudian di tab menu yang ketiga itu ada ambil data referensi dari Dapodik. Nah, disinilah tempat kita mensinkronkan atau mengambil data dari Dapodik yang ada di laptop kita ya. Jadi semua data di aplikasi e-rapor ini bersumber dari Dapodik. Disinilah kita sinkronkan semuanya, baru masuk ke aplikasi e-rapor. Kemudian di menu ketiga ada data user. Nah, di sini adalah daftar guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah kita ya. Kemudian di sini juga ada data user siswa. Nah, jadi disinilah tempat kita merubah password atau memperbaiki data dari user semua guru ataupun siswa yang ada di rapor ini bisa kita rubah. Kita bisa menggenerate ulang berarti kita mereset ulang user atau akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi e-rapor nanti. Jadi siswa juga bisa masuk nanti ya ke e-rapor dengan syarat e-rapor itu kita online kan. Nanti siswa juga akan bisa memakai usernya untuk login di aplikasi e-rapor ini. Kemudian di menu ketiga ada data referensi Dapodik. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih data-data yang berasal dari Dapodik ya. Misalnya ini profil sekolah, data guru misalnya, data siswa, data kelas dan wali kelas, data anggota kelas dan data mata pelajaran, dan data pembelajaran serta data ekskul. Nah, di sini kita bisa melihat. Kemudian yang selanjutnya ada data referensi lokal. Nah, data referensi lokal inilah data yang akan kita pakai nanti untuk mapping misalnya. Mapping ini adalah pengaturan urutan dari mata pelajaran yang akan tampil di menu cetak e-rapor nanti. Ya. Kemudian ada atur pembelajaran.
Di sini bisa per kelas, bisa kita setting pembelajaran apa aja yang aktif, misalnya di kelas 9 misalnya pendidikan prakarya tidak ada, berarti kita tidak aktifkan. Oke ya. Kemudian ada KKM. Nah, sebelum kita mengentry rapor, pastikan kita input KKM. Nah, bisa kita input menggunakan menu import, bisa kita input manual ya. Misalnya bahasa Indonesia berapa KKM-nya. Interval predikat, ada butir-butir sikap. Ini bisa kita edit data butir-butir sikapnya ya, sikap spiritual. Kemudian ada data kompetensi dasar atau KD ya. Nah, di sini bisa kita lihat KD dari semua mata pelajaran. Kita juga bisa menambahkan KD, bisa kita kembangkan KD-nya di sini. Oke. Kemudian setelah data referensi ada hasil pengolahan nilai. Nah, disinilah kita lihat pelaksanaan status keterlaksanaan nilai. Kita pilih kelas, di sini misalnya kelas 9A. Nah, kalau sudah di entry nilai oleh guru mata pelajaran, maka di sini akan tertera checklist hijau dan merah, nanti akan ada di sini ya, sama dengan status penilaian ini juga ada. Nah, di sini nanti kalau belum entry nilai maka akan silang ya. Kemudian ada pengolahan nilai, menu pengolahan nilai. Nah, di sini juga akan kita bisa kita lihat hasil pengolahan nilai yang sudah di-entry oleh guru. Kemudian ada nilai rapor. Nah, di sini nilai akhir dari nilai rapor itu. Kemudian ada menu lagi grafik nilai siswa. Bisa kita lihat grafik per siswa atau grafik per mapel. Kemudian ada rekap kehadiran. Admin di sini juga bisa melihat rekap kehadiran dari siswa. Nah, di sini ya, global keseluruhannya. Nah, di sini dari mulai semester ganjil 2019-2020 ada nilainya. Oke. Kemudian input tanggal rapor. Nah, di sini bisa kita tambahkan kapan rapor akan dibagikan ya. Tempatnya di mana. Nah, kabupaten ataupun kecamatan, kemudian tanggalnya tanggal berapa bisa kita entry di sini. Maka nanti akan keluar pada cetak rapor. Kemudian ada ledger nilai di sini. Nanti kita akan mengambil ledger atau mencetak ledger. Kemudian ada cetak laporan. Nah, di sini admin bisa mencetak rapor, baik itu rapor tengah semester ataupun rapor satu semester. Nah, kemudian kirim nilai ke Dapodik. Nah, di sini fungsinya bisa kita kirim nilai yang sudah terisi oleh guru mapel ke dalam Dapodik. Nah, di sini ada catatannya, penting untuk dibaca ya. Kemudian ada lihat nilai di Dapodik. Nah, di sini juga bisa kita lihat nilai yang sudah terkirim di Dapodik. Kalau memang sudah mengirim ya. Nilai sikap,
nilai apalagi di sini, nilai ekstra, nilai US ada di sini. Kemudian ada backup and restore. Jadi ada backup dan restore di sini kita gunakan apabila kita sudah selesai pengentrian nilai oleh semua guru mata pelajaran dan wali kelas, maka kita backup datanya dengan mengklik backup di sini. Oke ya, kita backup di sini. Kemudian apabila kita berganti aplikasi ataupun laptop yang bermasalah, bisa kita restorekan di sini dari backupan yang telah kita backup tadi. Maka data tidak akan hilang. Data nilai yang sudah kita input tidak akan hilang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.